Terus secara dewasa mungkin dengan kondisi yang mungkin juga ada sudah dengar ilmunya, jadi mungkin kita bisa secara secara tatap wajah dengan game ini lebih nyaman, mungkin dengan nanti ada dua respon tanya jawab, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan setelah saya selesai, atau mungkin sebelum selesai juga boleh ya ditanyakan kalau memang ada yang perlu dipertanyakan ya. Jadi mungkin secara umum kita nggak usah teori-teori kali, secara langsung aja. Mungkin secara umum Bapak Ibu sekalian sebelum mau melakukan pranikah ini pasti sudah dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Ada? Dan ada suratnya ya. Dilakukan sebelum atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelang nikahnya? Seperti ini kan udah acara penyuluhan, sudah acara mungkin sosialisasi dari KUA. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kemarin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Tenggang waktunya sebelum menikah? 2 bulan ya. Jadi sebenarnya kalau aturan yang dilakukan itu menurut Permenkes itu harus dilakukan 3 bulan sebelum nikah. Ya, 3 bulan sebelum nikah. Hanya saja teman-teman mungkin dari kondisi orang tua atau keluarga atau mungkin kurang sosialisasi, kadang ada yang melakukannya 2 minggu sebelum menikah, ada yang melakukannya sebulan setelah nikah, memang ada juga yang 2 bulan. Tapi kayaknya yang 3 bulan itu jarang-jarang sekali, atau karena informasinya belum dapat, atau memang karena mungkin masalah di administrasi pembukuan, atau memang kondisinya yang mungkin tidak mengetahui, kita juga nggak tahu ya. Tapi sebenarnya sudah diketahui bahwasanya pemeriksaan untuk kesehatan pranikah sudah dilakukan minimal 3 bulan sebelum menikah. Infonya udah tahu ya? Udah ya, alhamdulillah. Jadi yang perlu diketahui pertama bahwasanya pemeriksaan kesehatan itu dilakukan 3 bulan sebelum menikah. 3 bulan sebelum menikah, di mana bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan? Itu bisa dilakukan di puskesmas, bisa juga di rumah sakit. Oke. Terus kalau dilakukan di puskesmas, itu ada pemeriksaan yang poin yang bisa dilakukan, tidak sebanyak poin yang bisa dilakukan di rumah sakit. Terus pemeriksaannya calon pengantin ini yang perempuan atau yang laki-laki saja? Dua-dua ya, dua-dua, baik perempuan maupun laki-laki ya. Biasanya pemeriksaannya mungkin nanti berbeda ya. Apa aja pemeriksaan yang dilakukan? Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu pertama menentukan vital sign. Vital sign pemeriksaan dilakukan isinya mulai dari kesadarannya, kelihat kejiwaannya, tensinya, suhunya, terus nadinya, pernafasannya, seperti itu ya. Kemudian apalagi dilakukan lagi pemeriksaan laboratorium ya, darah. Apa yang diperiksa untuk laki-laki dan perempuan itu pemeriksaannya beda, tapi prinsipnya sama. Yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan untuk perempuan, dilakukan pemeriksaan HbSAg untuk melihat apakah ada penyakit menular kuning ya, penyakit infeksi penyakit kuning pada ibu ya. Kemudian yang kedua pemeriksaan HIV. Ya, hepatitis itu HbSAg ya. HIV untuk laki-laki nanti. Iya. Gula darah. Iya. Gula darah ada dicek? Ada ya. HB. Terus apa lagi? Sipilis. Kemudian satu lagi? Ya, itu HB. Apa lagi? Udah, itu HbSAg penyakit kuning atau hepatitis ya. Ya, anti HIV ya. Nah, kalau untuk laki-laki hanya 3 saja, yaitu HIV, sipilis, HbSAg. Ya, gula juga sebenarnya diperiksa.
Kalau sekiranya mau dilakukan pun lebih bagus jadi, tapi tidak terlalu prioritas. Itu prioritasnya untuk pada perempuan, ya. Nah kemudian, oh iya. Terus selanjutnya hasil akan diperoleh dari puskesmas berhari atau langsung pada hari itu? Langsung ya, hari itu. Terus dilakukan pemeriksaannya berapa lama? 1 jaman ya, lebih kurang 1-2 jaman lah mungkin sama konsultasi ya, konsultasinya. Terus selanjutnya, apa hanya ini aja pemeriksaan yang dilakukan untuk orang pranikah? Sebenarnya ada lagi, tapi itu fasilitas yang didapatkan di rumah sakit. Kalau secara dasar itu bisa didapatkan di puskesmas dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Kalau di rumah sakit memangnya ada lagi Bu untuk pranikah? Ada, untuk melakukan pemeriksaan herediter. Apa ada penyakit-penyakit turunan seperti thalassemia, hemofilia, terus itu pemeriksaan USG genitalia. USG genitalia itu dilakukan pada perempuan, apakah mungkin rahimnya atau ada hal-hal yang mungkin dikondisikan untuk syarat mungkin untuk ada tunda atau ada mungkin jangan hamil dulu atau apa, di situ mungkin diketahui. Terus apalagi pemeriksaan darahnya ada namanya TORS. TORS itu tokso yang dikenal sebagai toksoplasma virus ya. Itu biasanya memang pada perempuan, tapi bukan berarti laki-laki tidak menjadi penular ya. Bisa juga laki-laki dan perempuan itu memang bisa menularkan infeksi tokso ya. Tokso itu apa aja? Banyak ya, toksoplasma, rotavirus, itu ya. Baru ada 4 virus yang di dalamnya. Nah, itu yang dilakukan pemeriksaan di fasilitas yang lebih tinggi. Hanya saja kita berdasarkan kesepakatan MOU sesuai Permenkes yang ada, bahwasanya kita melakukan pemeriksaan, kemudian juga kita di puskesmas, hanya dasar yang di puskesmas yang seperti kita sebutkan tadi. Oke, saya. Terus pemeriksaan di puskes itu berapa sih Bu bayarnya? Kan gitu ya, biasanya nanya nih, bayarnya berapa gitu kan? Oke. Semua baik yang BPJS ataupun yang tidak BPJS atau umum namanya itu gratis, kecuali kalau yang tidak BPJS itu bayar registrasi pendaftaran 15.000. Oke, jadi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua di sini mungkin yang sudah pengalaman, andai ada mungkin tetangga, keluarga atau sahabat atau mungkin yang mau melakukan pranikah atau melakukan pernikahan, mungkin bisa diinformasikan hal-hal yang tersebut seperti kita sampaikan tadi. Dan itu semua berlaku untuk puskesmas yang ada di Batam. Bukan mesti ngumpulnya semua slot nanti di Selekop, enggak ya. Mungkin dia wilayah kerja yang lain, Batu Haji, mungkin di Sekupang atau di ini di apa namanya Baloi, di Batam Center, itu bisa dilakukan semuanya ya dengan kondisi yang sama aturannya. Oke, jadi berarti pembayarannya berapa? Untuk registrasi pendaftaran bagi yang tidak BPJS. Dia kalau yang BPJS gratis. Oke? Terus kira-kira dari apa yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Gak usah detail kali kan, nanti bingung pula nanti kalian. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Suntik TT itu wajib. Oke. Kalau suntik TT secara Permenkesnya memang wajib. Hanya saja itu nanti akan ditanya lagi kondisinya. Apa pernah TT waktu SD? Ya, ada ya ditanya kan sudah pernah nggak ingat-ingat ada yang suntik TT waktu SD gitu, berapa kali gitu kan? Nah itu memang wajib ya. Jadi itu memang dikondisikan sesuai harusnya sih 2 kali, tapi memang kalau sudah pernah itu jadi nanti tentunya 1 kali. Baru setelah hamil nanti akan dilakukan lagi 2 kali. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa? Jadi pemeriksaan
ini pentingnya untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan kepada janin yang akan lahir. Makanya cenderung perempuan lebih banyak pemeriksaannya karena resikonya di perempuan pasti lebih jauh dibandingkan oleh bapak-bapak, gitu kan? Karena yang hamil perempuan, terus efeknya juga nanti perempuan, makanya gula juga diperiksa, HB juga diperiksa. Ada satu lagi lila namanya ya, ada nggak dicek kemarin? Lilanya, lingkar atas, ada kan? Ada dicek kan? Oke, lila itu juga dibutuhkan untuk pemeriksaan bagi calon pengantin perempuan. Karena kalau dia range-nya itu lebih kecil dari 23 ya, 23 lingkarnya itu dianggap nanti dia faktor gizinya kurang ya. Karena ibu kalau memang sudah siap untuk hamil adalah ibu yang betul-betul sehat dari semua aspek, baik dia faktor imunisasinya, kesiapan mentalnya, gizinya, juga faktor pemeriksaan yang seperti kita sebutkan tadi ya. Nah, kalau pemeriksaan yang dilakukan, kalau kita di sini hanya dilakukan pemeriksaan seperti tensi di puskes Kudah ya. Di sini juga kita lakukan tensi, terus lingkar lengan atas juga di pemeriksaan. Jadi semuanya itu diarahkan dilakukan ke puskesmas ya. Bukan di sini dilakukan, di sini secara fisik aja ya, dan dilakukan penelitian ya. Kalau pemeriksaan tadi tetap diarahkan semua datangnya ke puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan layak nikah. Langsung dapat suratnya biasanya? Langsung ya, habis pemeriksaan dibuat hasil, muncul hasil, baru dapat surat layak untuk nikah, gitu ya, bahasanya layak untuk nikah ya. Oke. Ada yang mungkin perlu dipertanyakan, Bapak Ibu? Kalau yang sekarang mungkin faktor, kalau kami kan dari kesehatannya ya, faktor umur ya pasti mempengaruhi, minimal kan kalau sekarang 23 juga sudah bisa ya, siap untuk nikah ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang di bawah 23. Oh, ada. Jodoh-jodoh datang ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Kalau bapaknya abang-abangnya bawa 5 ke atas. 25. 27. Udah siap lah itu. Udah matang itu kan. Udah siap untuk ini mengeluarkan bakat-bakat bibit-bibit unggul kan. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau dari kesehatannya semoga semua sehat-sehat kita berjalan dengan lancar dan seperti apa yang diharapkan ya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan sampai sini aja, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ngerti lah semuanya atau udah nggak sabaran mau kita? Bentar, Bu, ya.